dalilnya, mana dalilnya, di dalam mana dalilnya Allah Tuhan sendiri. menghendaki penyaliban, di mana dalilnya? Bagus ya. Kan gini Bang Suma, dengar dulu Bang Suma. Kan ayat di dalam kitabmu bahwa Allah sendiri, apakah perkataan Allah itu dia bohong? Aku akan melahirkan dia dan mematikan dia dan mengangkat dia. Coba, apakah kata Allah itu bohong? Menyalibkan mana? Kata salibnya mana? Enggak, Salib. ya, jangan kemana-mana dulu. Yang ini Dia kan kita berbicara salib mengenai mati. salib. Iya. Di Kan dia mana mati, bukan dalilnya salib. tentang Kan salib? Salib yang dibahas ini salib. kok Abang Suma ini gimana sih? Takut sekali ini. Mana dalilnya salib? Tuhan menghendaki salib terhadap Yesus, dalilnya mana? Ya, Bang, dia mati karena apa? Aduh, ini bukan gereja, sudah bukan zamannya lagi. Anda tampil sebagai wakil setan menyesatkan orang. Saya minta dalil. Di mana dalilnya tuduhan gereja Kristen bahwa Tuhannya Yahudi menginginkan penyaliban terhadap Yesus, itu mana dalilnya? Jawab. Oke, baik Bang ya, aku tunjukkan ya perkataan Allah langsung bahwa dia harus mati dan dibangkitkan. Oke, biar kita Bukan mati, salib. Woi, penipu. Woi, utusan setan, bukan mengenai mati. Semua manusia itu akan mengalami kematian. Ini konsentrasinya terhadap penyaliban, di mana Kristen menyalib itu adalah ajaran keselamatan. Nah, Anda mengatakan bahwasanya salib itu karya Tuhan, kehendak Tuhan. Mana dalilnya Tuhan menghendaki terjadi penyaliban terhadap Yesus? Jawab. penyaliban itu akibatnya mati apa enggak? Saya tidak tanya mau mati ke mau pingsan ke, yang saya tanya kehendak Tuhan agar menyalib Yesus itu tertulis di mana? Ya kan aku udah jawab dengan jawaban yang tepat, jawaban yang lancang bahwa itu adalah kehendak Allah, karena Allah sendiri mana dalilnya Allah menginginkan penyaliban? Mana dalilnya Allah menginginkan penyaliban terhadap Nabi Isa? Mana dalilnya? Oke, baik, aku tunjukkan ya. Karena penyaliban itu akan mati. Kalau bukan penyaliban dia nggak mati. Kan begitu. Beda di salib. Jangan kemana-mana tanpa dia Bahlul penyesat pasukan setan ini. Udah kau turun, kau sana, pergi kau ini colok sekali sama ini kamu hadapi saya. Enggak, iya saya takut jadi gila kayak kau. Ngapain saya diskusi sama orang gila? Mending saya diskusi sama gelas daripada diskusi sama orang gila. Takut saya nanti ketularan gila, bodoh. Keteteran kan kalian, keteteran kan? Tak sanggup kalian. Tak sanggup kalian membuktikan bahwa salib itu adalah keinginan pencipta langit dan bumi. Nggak sanggup kalian, tak ada yang sanggup. Kenapa? Tak ada satupun dalil di dalam kitabmu Tuhan menginginkan kematian penyaliban terhadap Yesus, itu nggak ada dalilnya. Malah yang tertuang di dalam kitabmu bahwasanya yang menginginkan kematian, bahkan yang berpikir saja bahwa Yesus akan disalib itu iblis, kata Yesus. Kata Yesus loh. Kata Yesus sendiri loh. Berpikir bahwa Yesus akan disalib saja, kata Yesus, iblis itu. Yang berpikir kalau Yesus akan mati, Yesus akan disalib, menurut Yesus itu iblis. Nah, kalau yang berpikir saja Yesus disalib, Yesus dibunuh adalah iblis, lalu bagaimana dengan mereka yang menyalibkan gitu loh? Tidak ada di dalam kitab kalian penyaliban itu karya Tuhan, itu nggak ada. Penyaliban itu adalah karya iblis. Itu baru ada. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Yohanes 8, orang-orang yang ingin menyalib Yesus itu adalah anak-anak iblis. Begitu. Jadi kalian ini anak-anak Tuhan atau anak-anak iblis? Nah, tanya sama diri kalian. Kalianlah yang tahu. Mana dalilnya Tuhan tidak menginginkan penyaliban? Keluaran 23.
nomor 7, nomor 8, Amsal 6, nomor 16. Itu Tuhan tidak menginginkan adanya penyaliban. Amsal 17, nomor 5, nomor 18. Mazmur 37, nomor 28 sampai nomor 40. Mazmur 118, Mazmur 91, Mazmur 41. Semua data-data Mazmur tidak menginginkan, Tuhan tidak menginginkan kematian terhadap Yesus. Nah, siapa yang selalu ingin membunuh Yesus? Tuhan atau iblis? Yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai siapa? Tuhan atau iblis? Iblis. Ayo, yang merasuki Yudas agar Yesus itu disalib, Tuhan atau iblis? Iblis. Yang melakukan kesaksian-kesaksian palsu, tipu muslihat, dengki, itu pengaruh iblis atau pengaruh Tuhan? Iblis. Berarti penyaliban itu adalah karya S. Berarti kalian ini pengikut ajaran S. Itu loh. Sederhana, cuman kalian terlanjur oten. Sekarang kalian bingung. Waduh, apa yang dinarasikan Bang Suma ternyata menjadi buah perdebatan antara internal Kristen sendiri. Nah, mau aku datang besok. Sebelum bom Edis, siapa lagi Kiamit, CP ribut terkait ini. Bang Suma lebih dulu sudah membuka cakrawala berpikir kalian bahwa salib itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari setan. Kalian tidak percaya. Penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat. Kalian tidak percaya. Yang keluar dari kubur itu Tuhan atau hantu. Kalian tidak percaya. Nah, sekarang baru kalian panen buahnya kan? Ya kan? Baru panen sekarang. Enak. Ternyata penyaliban itu masih belum jelas. Apakah itu karya Tuhan atau karya iblis? Ayo. Enak. 2000 tahun loh kalian. Cuman bisa nyanyi. Malam kudus. Sunyi sepi, banyak nyamuk, tak ada baygon. 2000 tahun kalian ternyata masih bertanya, salib itu karya setan atau karya Tuhan? Parah kalian ini. Orang Islam yang membuka cakrawala ini, orang Islam yang memberikan kemudian solusi yang terbaik. Kalian yang dari lahir mengimani itu masih bingung. Kalau Islam sudah jelas, innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasadan aw yuqtalu aw yusallabu أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Al-Quran jelas, Al-Quran tak abu-abu, Al-Quran tegas. Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah, yang membenci Allah, yang menolak Allah wa rasulah, dan menolak utusan-utusan Allah. Wa yas'auna fil ard, dan yang juga merusak tatanan kehidupan dunia. Akal diberi, dirusak akal itu. Fasadan au yuqtalu au yusallabu, hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang. Ini kata Al-Quran. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf au yunfau min al-ard. Dan dikatakan demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Zalikal izzun fid dunya walahum fil akhirah azabun azim. Dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar, yang dahsyat. Salib bagi umat Islam
itu adalah hukuman, kehinaan bagi si yang disalib, baik di dunia dan di akhirat. Orang yang disalib mendapatkan azab yang dahsyat. Artinya Al-Quran menjelaskan salib itu hukuman bagi pelaku dosa. Ulangan 21 nomor 2223, salib juga adalah hukuman bagi pelaku dosa. Orang Yahudi, orang Islam sepakat yang disalib itu adalah pelaku dosa. Orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang memerangi pencipta langit dan bumi, orang yang membenci kepada Nabi Isa, itulah dia yang kena hukuman salib. Di Kristen, boro-boro orang jahat yang disalib, boro-boro orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang benar yang disalib. Tuhannya coy, Tuhannya yang disalib, woi. La haula wala quwata illa billah. Di Islam, di Yahudi yang disalib adalah penjahat, di Kristen yang disalib adalah Tuhan. Maka muncul kemudian masalah besar. Apa sih salib di Kristen ini? Karya Tuhan atau karya setan? Kucluk. Diteliti, diselidiki, ditelaah, ditadaburi, dikaji, diuraikan, disimpulkan. Ternyata menurut Yesus, yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak setan. Bahkan ketika orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama hendak menganiaya Yesus, menangkap Yesus, kata Yesus, itu adalah saatnya kuasa kegelapan. Yuk. Ketika orang-orang Yahudi bersekongkol ingin menangkap Yesus, kata Yesus, inilah saatnya kuasa kegelapan. Berdasarkan kitab saudara Lukas 22, ternyata penyaliban itu adalah kuasa kegelapan. Dan berdasarkan Yesus dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40, kebangkitan keluar dari kubur itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Dan menurut khotbah Petrus dalam Kisah Rasul 2 nomor 36, Kristus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Dan menurut ajaran Paulus, tujuan kematian Yesus agar bangkit menjadi Tuhan. Habis itu, pergilah ke seluruh bangsa dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nenekmu kiper. Siapa yang mau jadi murid dari makhluk itu? Sudahlah dia itu diserahkan kemudian oleh iblis. Sudahlah dia itu kemudian adalah hasil daripada upaya iblis. Sudahlah dia adalah korban dari rencana iblis. Lu ngajarin kita Islam, orang-orang berakal ini jadi muridnya. Nenekmu kiper 7 turunan, mana mau kan? Dulu. Ketika penjajah datang melakukan kemudian penekanan terhadap rakyat yang ada di Nusantara dengan suara ini. Orang ketakutan, orang dibawa tekanan, orang dibawa kemudian bayang-bayang kematian. Takut orang, takut semuanya, takut. Nah, setelah mengalami ketakutan karena teror penjajahan, peluru berdetak di mana-mana, kemudian bom meledak di mana-mana, datanglah misionari. Shalom, shalom. Kami datang bawa Indomie. Kami datang bawa penyembah batu. Shalom, kami datang bawa onde-onde. Mau gak kalian dapat makan? Baptis dulu. Parah. Nah, setelah lahir semua para pejuang tauhid, ada Dinda Faruk, semuanya hadir. Dinda Rahma, ada Bang Bico, ada Dinda Said, bangkit semua.
para pejuang tauhid. Nah, kebongkar satu-satu kan. Ternyata salib itu adalah karya Iblis dan itu juga Iblis akui. Ayo, mulai kemana kalian? Anda ingin mengatakan salib itu karya Tuhan? Berarti Tuhan menginginkan kematian terhadap orang benar. Terbantahkan, berarti Tuhan tidak konsisten karena Tuhan melarang membunuh Tuhan orang yang benar. Ayo, Anda ingin mengatakan itu karya setan? Berarti pahlawan yang telah memberikan keselamatan kepada Kristen adalah setan. Ayo, serba salah. Yang karya setan itu cuma satu. Serba salah. Hanya disetan kita batu. Memang pikir Yesus tidak punya batu. Kisah para Rasul 4 nomor 11.